Oke, halo apa kabar semuanya? Ya kembali lagi sama gue Glenn di sini dari Sinfonia Musik. Seperti biasa, hari ini hari Selasa jam 4.30 kita ada IG Live. Kita rencananya bincang-bincang ngobrol-ngobrol seputar audio portable. Nah, hari ini kita beruntung banget kita kedatangan orang yang luar biasa, yaitu ownernya Bass Audio. Ngomong-ngomong, pada tahu nggak sih Bass Audio? Bass Audio itu salah satu toko retail audio portable terbesar di Indonesia. Ya, jadi kita akan ngobrol-ngobrol sama ownernya nih. Gimana sih potensi bisnis audio portable di Indonesia saat ini? Nah, kita akan diskusi sama beliau. Oke, anyway, buat teman-teman yang merayakan Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, untuk yang stay di rumah, tetap stay di rumah ya, jangan bandel, jangan keluar-keluar. Ini masih kondisi PSBB loh. Ya, jadi tetap di rumah aja, ya nonton IG Live aja, oke? Ya, kita lagi nunggu koneksi sama Bro Ari ini, kita cek dulu ya. Mudah-mudahan beliau sudah ada. Oh, ini udah ada. Ya, oke, halo, apa kabar Bro Ari? Hey, halo. Cek sound. Oke, gua atur cek sound sama gue cek ini dulu videonya. Ini masih agak frame-nya masih kurang bagus. Oke, suara gue udah oke nggak di lo? Oke, udah jelas. Suara oke ya. Lu juga udah jelas. Koneksi lu juga udah gue denger jelas kok di sini. Udah oke. Koneksi video oke kayaknya. Oke. Koneksi lancar semuanya. Oke, kita mulai aja kali ya. Oke. Apa kabar semuanya? Ini kita akan ngobrol-ngobrol, akan diskusi sama yang tadi gue bilang adalah seorang yang luar biasa, yaitu owner dari Bass Audio, Bro Ari Malik. Halo, apa kabar Bro? Selamat sore. Baik, sore. Oke. Nah, sebelum kita mulai, nih biar memberi semangat buat teman-teman, saya dengar-dengar katanya kan akan ada giveaway ini dari Bass Audio, bener nggak? Betul, ini satu Alpha Delta KS1 nih. Ini buat mantap, keren. Oke, bro dan sis yang lagi nonton Musik Lover, ini dari Bass Audio akan ada giveaway berupa Alpha Delta KS1. Ya, berupa 1 unit ya. Ini karena barangnya lumayan mahal loh, makanya dikasihnya cuma 1. Oke. Syaratnya adalah nanti tinggal ngasih pertanyaan. Seperti biasa, kalau pertanyaannya memang menarik, berbobot, kita akan kasih hadiah itu atau giveaway itu. Betul nggak, Bro Ari? Iya, betul. Nanti kita lanjut. Betul. Nah, oke, kita mulai aja kalau gitu. Apa kabar nih Bro Ari? Lagi sibuk apa nih sekarang? Sekarang ini pasti lagi sibuk ngaturin toko, tapi dari rumah kita WFA soalnya. Iya. Work from home ya. Tuh, work from home. Ngomong-ngomong, toko yang di Jakarta sama di Bandung tutup atau tetap operasi atau gimana sistemnya? Kalau kita udah dari sekitar sebulan lalu tuh udah nggak melayani offline, jadi udah cuma jadi offline nggak ada. Kita coba melayani online aja semenjak PSBB. Ya gitu aja sih, jadi belum sampai kapan ya masih nunggu dari pemerintah gimana. Oke. Tapi yang pasti Bass Audio masih buka ya, tapi sekarang cuma bisa online saja. Betul, online aja. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang mau audisi sementara maaf banget belum bisa kayaknya ya. Maaf banget, nggak bisa. Oke, Bro Ari. Mungkin kita mulai dari, ini kan selalu ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oke. Boleh. Nah, mungkin kita kenalan dulu nih buat Bro Ari nih, latar belakangnya nih. Seorang owner Bass Audio ini pasti banyak teman-teman yang pengen tahu ini latar belakangnya apa, mungkin dari pendidikannya, dari apa hobinya, apa yang passionnya gitu. Bisa cerita sedikit nggak, Bro? Oke. Kalau saya tuh lulusan S1 Universitas Tarumanegara Jakarta. Anak Untar. Ya, anak Untar, pasti tahu ya. Habis lulus, habis itu saya tuh awalnya dagang gadget. Jadi kayak iPhone dulu zaman sekitar 2009 itu kurang lebih. Nah, audio itu cuman hobi tadi ya. Jadi kan ada gadget, ya audio buat nambahin. Tahun 2010 Bro Ari, itu. Oke. Gimana? Nggak, tadi sempat ada delay sedikit. Ada sedikit delay, tapi lanjut aja udah oke lagi kok. Ya, 2010 tuh
hobi akhirnya, hobi audio juga kan. Akhirnya hobi audio. Delay lagi nih. Delay lagi ya? Delay lagi. Nah, coba dicek. Delay bro? Masih Oke, delay? udah, oke. Oke. Udah jalan. Oke. Oke. Iya, jadi 2010 tuh hobi audio. Habis itu karena jadi beli-beli terus, waktu itu tuh toko audio pasti terbatas banget. Jadi waktu itu saya sering belinya ke Jaben. Nah, Jaben tuh waktu itu baru di Surabaya. Nah, jadi saya sering beli. Akhirnya tahun 2010 ya, 10 lewat hampir 11 tuh akhirnya saya join sama Jaben. Akhirnya join sama Jaben dari 2011. Sama Jaben Indonesia ya? Betul, Jaben Indonesia jadi waktu itu pertama kali. Itu Jaben kedua, cabangnya Jaben Indonesia. Nah, habis itu jadi terus akhirnya 2014 kita pathway 2014 tengah saya buka Bass Audio, Jaben ya jadi tetap jalan. Nah, habis itu 2014 ya sampai sekarang jadi keterusan. Gitu kurang lebih. Oke. Nah, gue pengen tahu nih, lu kan sekolahnya kan di Untar. Lu asli Jakarta apa asli Bandung? Jakarta. Oh, lu aslinya Jakarta. Betul. Jadi ke Bandung tuh merantau. Oh, merantau. Tapi sekarang akhirnya menetap di Bandung. Betul, sekarang stay di Bandung, malah nggak mau pulang Jakarta lagi. Oh, aslinya itu. Tadinya gue pikir lo tuh orang Bandung, lo ternyata orang Jakarta yang pindah ke Bandung. Betul, perantauan. Biasanya orang Bandung ke Jakarta kan? Ini lo baru Jakarta ke Bandung. Iya, udah kebalik ya. Gitu bro. Oke. Tadi gue nggak nangkep. Lo tuh di Untar fakultas apa ya? Manajemen, ekonomi manajemen. Oh, manajemen. Oke, nyambung lah ya. Jurusan sejuta umat. Ya nyambung lah. Nggak kayak kayak ko Michael DBE. Itu sarjana hukum loh dia. Itu idola saya itu, panutan saya itu, Kohanan. Tapi dia anak hukum loh, anak hukum tapi jadi bisnis. Kalau lu kan cocok, lu kan manajemen jadi cocok untuk bisnis. Iya. Gitu loh. Oke. Sip. Oke. Nah, latar belakang lu berdirinya tadi Bass Audio 2014 ya? 2014 tuh Bass Audio. Dari 2011 sampai 2014 tuh Jaben Bandung sama Jaben Bandung. Gading, Arta Gading. Jakarta. Oh, oke. Ada dua ya. Akhirnya part away, akhirnya bikin nama sendiri Bass Audio. Betul. 2014. Oke. Gitu. Oke. Nah, kita mundur sedikit nih, Bro. Boleh. Kenapa lu memilih bisnis audio portable? Waktu itu 2010 itu bisnis gadget. Waktu saya jalanin, saya lihat tuh potensinya agak berat. Ya, berhubungan dengan perizinan, berhubungan dengan mulai vendor-vendor gede mulai agresif. Jadi untuk yang vendor middle tuh agak susah bertahan. Nah, jadi waktu itu saya pikir apa yang kira-kira bisa ke depannya bagus gitu kan. Terus kan kita selalu melihat contoh dari negara-negara yang ada di depan kita kayak Singapura lah, nggak usah jauh-jauh atau lain-lain. Nah, waktu di tahun segitu tuh lagi berkembang banget di Singapura audio portable. Di Indonesia tuh kalau dikasih itu masih belum. Nah, jadi belum waktu itu. Saya pikir belum 2010 tuh belum. Kalau kita kasih lihat orang IM harga 300.000 ya, itu ditanya, "Terus ini apaan ya?" Bener nih barang harganya segini gitu. Kaget itu gitu dulu, ya. 300.000. Jangan itu. Ini bener harganya segini nih, nggak ada ini. Bener loh harga segitu. Nggak ada yang percaya gitu ya. Nggak ada yang percaya. Apalagi kalau sampai jual yang 1 juta ya, itu orang pasti udah jutaan. Lu mau nipu mau dagang. Gila lu, masa barang ini sampai segini. Ya, apalagi kecil gitu kan. Kalau dulu tuh baru masih home. Jadi audio portable tuh baru mulai dikenalkan di Indonesia kayaknya 2008, 2009 sekitar segitu. Nah, jadi saya lihat, wah ini kayaknya masih belum banyak pemain, masih potensinya gede gitu. Potensinya juga ada. Akhirnya dari hobi juga tuh saya belanja sampai berangkat ke Surabaya akhirnya
jadi kelanjutan deh. Oh jadi gitu ya. Tapi lu luar biasa loh. Lu melihat sesuatu yang misalnya kan di Indonesia saat itu kan belum berkembang, tapi lu udah punya visi ke situ gitu. Lu udah ngeliat oh ini di negara-negara kayak Singapura, negara yang di Asia yang udah maju gitu, ini akan berkembang. Tapi lu udah lihat duluan gitu ya. Karena tuntutan perut juga. Jadi ya banyak berpikir kan, harus berpikir ke depannya gitu kurang lebih. Jadi waktu itu emang saya sering bolak-balik Singapura gitu kurang lebih. Jadi sering lihat di situ apa sih yang baru trennya gitu kan. Nah, ternyata di situ lagi starting barang-barang audio portable. Kayak itu juga kan kayak itu juga karena mungkin gara-gara tahun itu segitu bisnis handphone juga udah semakin berkembang kali ya. Jadi kan itu orang kadang-kadang kan orang kadang-kadang kayaknya mungkin ngelihat oh kalau gue pakai handphone gue pasti butuh headset gitu kali ya zaman itu juga ya. Jadi mulai berkembang kayaknya juga ya. Mulai ada iPad waktu itu. Orang kalau lihat iPad tuh wah ini apa nih gitu kan. Itu mulai ada iPad di situ. Jadi mulai orang cari apa pelengkap dari secondary dari gadget itu. Nah, jadi secondary-nya itu yang paling nggak jauh ya buat denger lagu. Waktu itu iPhone juga kan mulai berkembang, kita dengerin lagu dari iPhone gitu. Ya, betul. Iya. Makanya dari situ lah ya. Dari situ saya jadi join sama Jaben sampai 2014 lah kita jalanin gitu. Oke, terus gitu. dari berjalannya waktu, ini kan gue tahu Bass Audio itu bisa dibilang salah satu toko audio portable atau bisnis retail audio portable yang mungkin bisa dibilang paling besar di Indonesia salah satunya loh. Nah, ini sampai lu bisa membuat posisi seperti itu gimana, Bro Ari? Ya, itu kita start dari 2014, waktu itu juga sebenarnya baru kita mulai lumayan itu di 2016, 17 terus kita naik. Ya kuncinya kalau saya sih selalu kita jualan, kita kasih barang yang baru. Biasanya barang-barang baru selalu update. Customer kan paling suka tuh barang-barang baru update. Terus barang yang kita jual juga jelas, garansi, original. Nah habis itu kita juga sering main sama komunitas di 2016, 17 gitu. Oh, oke. Nah, ya terus habis itu ya caranya lagi ya mungkin saya rasa kalau untuk bisnis ginian, kalau untuk Bass Audio sendiri kita akan terus expand untuk offline. Walaupun online ada, tapi kita offline itu tetap ini kan bisnis audio itu butuh personal touch. Yeah. Nah, jadi di Bass Audio itu nggak cuman kayak beli kucing garam karung atau lu beli atau apaan gitu. Jadi kita kasih sedikit pengertian, kita kasih rasa aman sama customer bahwa lu beli barang ini garansi dan lain-lain. Ya kurang lebih gitu sih. Dan kita tetap akan extend karena kita masih mempertahankan offline. Walaupun di zaman seperti ini kan semuanya online. Nah, yang mungkin ciri khas dari Bass Audio itu Bass Audio masih bisa datang untuk audisi walaupun udah nggak sebanyak line up zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu tuh semua yang dijual ada demo. Kalau sekarang ada demonya. Kalau sekarang 70-80% lah kita tetap berusaha untuk siapin jadi customer bisa coba dulu. Jadi customer punya experience dulu walaupun kan sekarang gimana ya? Karena kalau nyiapin demo itu kita harus siapin cost. Kita siapin cost untuk demo, akhirnya kita apalagi di saat ini kan kita mau menjual di harga yang sangat bersaing. Harga Bass Audio itu di market itu nggak pernah kayak jauh gitu. Kita selalu best harganya. Nah gitu. Jadi kalau kita sih masih offline kita dan kita bakal terus expand untuk kita punya toko offline. Oke, ya ini menurut gua sih salah satu poin paling penting di Bass Audio karena gini loh, yang tadi lu bilang juga sih kayak beli kucing dalam karung. Kadang-kadang kalau kita mau beli barang, ya udahlah kalau misalnya barang-barangnya cuma 100.000, 200.000 ya udah kadang-kadang kita berani sacrifice gitu kan. Tapi kalau barangnya udah 1 juta, 3 juta, 5 juta, bahkan 10 juta kayaknya untuk beli online, beli blind buy gitu ya, tanpa tahu apa-apa kayaknya agak susah. Ya pasti orang pasti ada pengen nyobain dulu. Ini suaranya gimana? Kayak gue pribadi ya. Gue pribadi kalau mau nyobain satu barang, gue nggak pernah itu langsung beli, langsung ya gitu aja beli gitu.
dulu banget waktu gue masih belajar itu sering banget. Jadi ada istilah BTJ ya. Beli, tes, jual. Beli, Itu tes, gue sering jual. banget dulu. Tapi waktu gue datang ke Bass Audio nih, gue beruntung banget ketemu Bass Audio waktu itu di Bandung di BC. Akhirnya gue lihat, waduh, ini ada line up banyak sekali dan gue bisa nyobain. Nah, ini salah satu membuat gue bisa berani untuk banyak review barang, itu salah satunya Bass Audio loh, bro. Wah, Karena gue bisa nyobain barang di sana. Iya. Oke. Oke. Nah, gue mau nanya, kan lu udah bangun ini lumayan dari berarti Bro Ari teh udah mulai dari 2012 ya? 2012 apa 2011 dari Jaben? 2011 Jaben. 9 tahun kurang lebih sampai tahun ini. Berarti udah 9 tahun ya? Ya, tahun depan 10 tahun, 9 tahun. Satu Nanti 10 dekade tahun. ya tahun depan. Satu dekade kita door prize nanti. Pasti. Oke, nah kan lu kan udah 10 tahun nih Bro Ari. Nah, lu bisa ngelihat nggak sih sebenarnya kalau potensi bisnis audio portable sendiri itu di dunia dan khususnya mungkin di Indonesia itu seperti apa gitu? Apakah ini bisnis yang akan berkembang atau akan stagnan atau akan digempur oleh bisnis lain atau gimana, Bro? Kalau di Indonesia sendiri sih nggak mungkin stagnan. Dilihat dari jumlah penduduknya aja tuh udah jauh banget berbanding sama Singapura dan lain-lain. Cuman masalah waktu, Indonesia itu biasa memang terpaut 2 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun di belakang Singapura. Nah, kalau misalnya bisnis audio portable bakal stuck atau enggak? Rasanya enggak. Karena sekarang apalagi dengan situasi kayak gini, orang lebih banyak di rumah. Jadi walaupun di rumah, kalau zaman dulu orang itu pasti home. Kalau udah di rumah. Kalau zaman sekarang enggak. Zaman sekarang tuh walaupun kita di rumah, kita tetap mau yang namanya pakai freedom. Pakai headphone-nya yang portable, bisa dibawa kemana-mana, bisa sambil kerja gitu kan, jalan santai. Nah, jadi saya rasa bisnis audio portable di Indonesia tuh terus berkembang. Itu bisa dilihat juga pasarnya sekarang tuh dibandingin sama tahun-tahun lalu terus berkembang, terus grow. Walaupun nggak sesignifikan di Singapura, di US atau di mana gitu, tapi pasarnya terus berkembang. Indonesia, gitu. Jadi masih potensinya masih ini banget ya, gede banget ya Bro ya. Masih gede, apalagi kan Indonesia gede banget. Masih kita punya Sumatera, Kalimantan, belum lagi nanti kalau ibu kota baru mungkin kan. Nah itu masih ada potensi lagi. Terus kan habis itu sekarang audio portable itu makin hari dengan harga yang murah, kita bisa dapat audio yang nggak ecek-ecek istilahnya. Ya, jadi sekarang tuh kalau misalnya 300.000 apa berapa aja tuh udah oke lah maksudnya ya. Bahkan bisa dapat true wireless dengan harga 300.000. Iya, betul. Itu kan lebih menjangkau secara luas ya. Kalau misalnya kita punya buying power kan ada di kurang lebih segitu. Nah, bayangin aja tuh masyarakat Indonesia gitu banyak. Habis itu berapa banyak tuh jualannya kalau kita jual 300.000. Betul. Jadi potensinya memang masih gede sekali ya. Potensinya masih gede dan pasti terus growth dengan apalagi sekarang kan saya lihat pemerataan ekonomi lebih bagus ya. Nanti Kalimantan itu pasti growth. Walaupun ya kalau dibilang growth tapi kan juga nggak segampang itu ngejalaninnya. Iya, betul. Pasti growth. Bisnis ini masih growth. Oke. Nah sekarang gue pengen tahu nih pendapat lu. Sekarang kan memang bisnis ini growth gitu ya. Tapi terutama barang-barang audio portable itu kita banyak sekali digempur sama barang-barang dari China. Ya dan kita tahu kan sebenarnya pondasi dasar audio portable itu kan dulunya itu dari negara-negara kayak Jepang, Jerman, Amerika. Nah sekarang ini digempur loh kita dari produk-produk China. Nih gimana pandangan lu mengenai ini gitu bro? Nah itu produk China hari ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Waktu tahun lalu tuh exactly sebelum ada corona tuh saya sempat main ke Kenjem Shanghai. Saya sempat ke sana, saya sempat lihat produknya mereka itu bisa disandingkan dengan produk barat. Bahkan produk Eropa gitu ya. Kalau dulu tuh kita benchmarknya tuh kayak US, GH Audio, Eropa, ACS dan lain-lain.
Nah itu kalau sekarang produk Cina yang mereka bikin itu in-ear-nya dan lain-lain, suaranya tuh udah nggak suara kaleng. Suara yang mereka bikin tuh udah nggak main-main, bisa mendekati ke si Amerika lah. Brand-brand yang Terus, udah punya nama gitu ya. Iya, saya juga sendiri sebenarnya sempat amazed waktu pas lagi di sana gitu. Saya coba beberapa brand lokal yang saya sendiri juga nggak bisa baca tuh tulisannya apa gitu. Tapi waktu saya coba, tapi waktu dicoba itu saya amazed. Wah ini mereka udah bisa bikin suaranya nyampe ke sini gitu. Gitu. Jadi suaranya tuh udah nggak yang kayak kalau mungkin kita bicara 2 tahun lalu itu. Suaranya tuh kalau China sama bikinan US itu beda, itu udah pasti beda. Nah, terus habis itu kan tadi pertanyaan bro kan kira-kira gimana di Indonesia kan? Nah, kalau di Indonesia sih sekarang sih udah banyak tuh didominasi. Ada Zosi, ada Aurora lah, ada banyak lah itu brand-brand China juga kan. Banyak. Tapi bukan berarti brandnya US nggak bisa jalan juga. Jadi audio itu unik banget. Audio itu tiap brand punya cita rasa sendiri, dia punya original karakter gitu. Punya karakter sendiri gitu ya. Ya, jadi nggak bisa dibilang kalau misalnya dengan digempur terus sama China, kira-kira US apa gimana tuh. Penurunan pasti ada, tapi pasti selalu ada karena taste per negara itu sebenarnya beda. Kalau menurut saya ya, kayak paling gampang tuh kalau dari China itu pertama kali taste-nya mereka tuh audiophile banget. Female vokal, terus kayak akustik yang main petik-petik. Kalau dari US itu cenderung ke rock kayak gitu. Nah, jadi taste-nya selalu ada, jadi nggak akan sampai hilang walaupun digempur. Jadi tetap gitu. Walaupun digempur oleh barang-barang China, ya tetap brand-brand yang lama, brand-brand yang sudah punya nama yang besar-besar itu tetap pasti akan tetap bertahan gitu ya, karena ada karakter sendiri yang memang dan mungkin ada fanbase-nya tersendiri gitu. Betul, kayak Grado juga kan sampai sekarang tetap ada fanbase. Itu nggak bisa ditiru sama China, itu nggak bisa. Itu mereka saya di sana. Saya salah satu fanbase-nya Grado. Ya, saya beli Grado juga semua di Bass Audio. Betul. kita sempat jadi official distributornya juga buat Grado Indonesia gitu. Cuma memang ada penurunan karena kan harga Grado tuh mahal banget. Nah, China itu masuk di harga bawah gitu. Jadi ya makin lama makin dikit gitu. Tapi tetap masih ada di sana. Masih ada. Gitu. Oke. Jadi itu ya potensi-potensinya sama bagaimana pandangan terhadap brand-brand China. Nah sekarang gue mau tanya nih bro, Bass Audio sendiri sebenarnya itu ada distributor nggak sih? Megang di satu distributor atau benar-benar cuma retailer doang? Kalaupun retailer, apa aja retail di barang-barang yang mungkin barang-barang utamanya di Bass Audio gitu bro? Nah, kalau distributornya tuh kita ada yang kita megang distributornya tuh EV, terus Aurora, PP Audio Aurora itu juga belum ada yang banyak yang tahu. EV, Aurora, terus ada Fender juga, Fender. Oh Fender juga, Fender kayak gitar listrik itu kan? Tapi kita earphone-nya aja, earphone sama Bluetooth. In-ear monitornya ya? Ya, in-ear monitornya Fender. Terus habis itu ada Alpha Delta juga pegang. Terus ada Campfire kita nggak salah. Ya Campfire. Oke, ini agak sedikit delay lagi bro, bentar. Ada agak delay sedikit nih. Masih muter-muter di gua. Oke, bentar. Oh masih muter. Oke, udah. Oke, jadi itu ya brand-brandnya. Brand-brand yang dipegang sendiri sama Bass Audio sama yang di retail oleh Bass Audio gitu ya? Betul, kita distribute sekalian kita retailin juga. Oke, nah yang jadi fokusnya sama Bass Audio sendiri apa nih bro? Yang sekarang terutama akhir-akhir ini tuh lagi kita fokus di EV. Nah, EV. Gue lagi suka banget EV bro. Ya. EV itu sebenarnya bukan brand baru. Cuman dulu sempat ada terus hilang. Nah, sekarang kita coba bawain lagi. Sekarang EV itu lagi rame banget. EV Hip Duck terutama. Wah itu kita sampai per hari ini kayak habis barangnya. Hip Duck, Gen Duck,
Ini yang kayak gini nih. Nah, ini Itu apa Zen ya? Ya, Zen Dark nih. Ini kalau saya punya ini Hipdak. Itu Nah, enak ini banget. favorit gue lagi favorit gue ini Hipdak kecil. Ya, ini kayak kecil. kayak kaleng minuman. bisa dibawa kemana-mana kan, simpel. Ini simpel ini Nah, gue lagi kita- suka banget ini. Dari kemarin ini promosi ini nih terus. Soalnya bukan gue jualan atau gimana, tapi ini gue suka banget bunyinya. Thank you. Ya memang EV itu makanya kita fokus karena kita coba waktu itu dari line up-nya kayak nano, micro, itu untuk harga segitu tuh bagus banget. Dia tuh kayak opsinya banyak, jadi dia di dalamnya tuh dijajal-jajalin opsi kayak ada X-Bass. Itu X-Bassnya enak banget. Kalau saya sih penggemar bass, jadi pasti seneng banget sama yang X-Bass. Terus kalau kayak di ini sendiri tuh ada kayak True Bass gitu ya. Nah, jadi terus habis itu EV produknya lumayan luas juga. Ini kan kita bertahap kita masukinnya. Sekarang tuh nanti yang mau masuk ada XDSD. XDSD kita masuk XDSD. juga. Ya, XDSD kita masuk juga. Terus habis itu ada Zen Blue. Zen Blue tuh yang buat transmit audio Bluetooth ke komputer, itu kita masuk juga. Terus aksesorisnya yang kecil-kecil itu juga mulai rame tuh, kayak e-Power, e-Power X. e-Power. Nah, itu ya pertama kali saya masukin itu adaptor harga 1,5 juta. Itu saya bingung juga sebenarnya. Adaptor doang ya, adaptor Ya, kabel kecil gitu ya. Adaptor gitu kan maksudnya kan, ini adaptor gini harga, tapi kan karena kita Sejuta. official 1,5 juta bro. Waduh. karena kita official, jadi kan kita nggak ambil ya atau gimana, jadi kita Iya, coba itu iya. masukin dan ternyata laku. Orang tuh mulai beli yang 5 volt, 12 volt, kita yang 12 volt kalau nggak salah udah habis. Nah, jadi itu buat nambahin kalau memang pakai Zendak atau apa gitu, jadi colok ke situ suaranya lebih bersih. Walau nggak sampai wow gimana ya, tapi ada peningkatan di situ. Gitu. Jadi kita sekarang lagi konsen ke EV sekarang. EV. Kita. Oke, Betul, lagi konsen ke fokus EV. banget sama EV ya. Ya, dan Ya, memang EV. brand EV. Ngomong-ngomong, EV itu aslinya dari mana sih, bro? Dari Amerika atau dari Jerman atau dari mana sih? EV itu dia kalau nggak salah di Eropa dia ada brand dari sana. Tapi kalau dari UK kalau nggak salah atau mana, made in sih pasti UK. made in China lah. Ya, made in oke. China. Nah, tapi brandnya asalnya dari UK dia. Ensemblingnya mungkin ya, ensemblingnya tetap aja dia Pastilah, sekarang- cari yang murah. Nah, konsep biar saya benerin sedikit ya, gini. Konsep China murah itu sebenarnya udah konsep 5 tahun yang lalu. Nah, di tahun ini tuh China tuh bisa bikin produk yang gimana harga yang kita bayar. Lu bayar murah, kita kasih harga gitu. Tapi kalau bayar mahal, bahkan iPhone juga di-assemble di China kalau nggak salah. Iya, Jadi iya sekarang betul. Made in China hari ini itu nggak bisa dipandang sebelah mata kayak wah ini mah barang Cina pakai sebulan rusak. Nggak bisa. Made in China sekarang tuh asal ya harganya bener ya, itu bagus banget. Dan memang udah banyak, bukan cuma di audio doang, di tempat lain juga. Kalau asal kita berani bayar ya bagus Made in China hari ini. Gitu. Oke. Nah, Oke. sekarang kalau itu kan yang lagi fokus sekarang, bro. Ya. Nah, kalau ini ada gosip-gosip nggak nanti Bass Audio nanti kedepannya akan masukin barang apa atau mungkin ada launching produk apa gitu yang mungkin dalam waktu dekat 1 bulan 2 bulan ini ada gosip-gosip nggak? Gosip ya. Kalau yang jelas sih pasti kan kita Campfire tuh mau masuk yang baru, ada 3 Campfire. line up. Nah, itu Campfire Solaris 2020. Jadi Campfire Oh, ada Solaris ini, versi 2020-nya ya? Jadi Oke. Solaris ini tuh favorit banget. Banyak orang yang senang, terutama di Asia juga laku banget, walaupun harganya yang nggak murah. Tapi permasalahannya dia tuh di bodinya. Fittingnya dia tuh adalah fitting untuk telinga orang US. Nah, Oke. Solaris 2020 ini 20% lebih kecil daripada Solaris yang original. Jadi kita ya Asian Fit bisa menikmati Solaris itu nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan agak gede. Jadi kalau kayak saya tuh telinganya agak kecil, pakai Solaris bisa. Tapi kalau setengah jam ya agak merah-merah gitu. Nah ini Solaris 2020 dia 20% smaller.
Nah, itu yang pertama. Yang kedua tuh ada Andromeda 2020. Andromeda. Ini salah satu favorit gue nih, Andromeda. Ini favorit all time, kayak teh botol. Dimanapun pasti favorit Andromeda. Nah, ini betul. Dia ada rubah bagian dalamnya. Jadi interiornya yang kita nggak bisa lihat tuh dia rubah lagi, dia reinforce lagi. Jadi apa yang dia janjiin tuh suaranya bakal lebih refine daripada Andromeda yang sebelumnya. Warnanya hijau. Jadi klasik Andromeda. Yang ketiga itu ada Campfire Ara namanya. Nah, ini menarik. Campfire Ara. Campfire Ara itu dia itu pakai 7 driver. 7 driver. Nah, yang uniknya itu dia pakai 2 high, 1 mid, 4-nya lagi apa nih? 4-nya low. Nah, jadi 4 dynamic atau 4 BA yang ambil semua. Oh, BA semua, cuman ada 4 driver yang handle frekuensi bawah gitu. Campfire-nya tuh dia low-nya 4. Nah, ini yang menarik katanya vokal sama stage-nya bagus banget. Nah, ini yang kita nanti-nanti nih, Campfire Ara. Campfire Ara tuh bakal di kita mungkin sekitar Juni lah, Juni akhir lah mungkin. Ini kan keadaan lagi Juni ya, jadi memang agak tersendat. Juni akhir tuh. Jadi itu 3, ada Solaris 2020, Andromeda 2020, sama Ara. Nah, ini Ara nih, kayaknya yang agak orang-orang udah nanya-nanya nih Campfire Ara gitu. Gitu. Ini sambil kita ini, saya potong sedikit bro. Ini ada bosnya Avara loh. Ada bosnya Avara katanya hip deck juara deh. Kecil, tipis, suara fun. Kurang banyak aja stoknya biar nggak habis mulu katanya kata Bro Alfon Avara. Itu bahkan Avara juga rekomendasi loh. Salah satu suhu saya itu. Bro Alfon. Iya, sering ini itu salah satu suhu saya itu Bro Alfon. Avaranya mantap banget. Betul, setuju itu Brian Indonesia yang ini. Saya lanjut dulu bro ya. Jadi ada 3 barang baru dari Campfire yang rencananya akan masuk ya. Jadi Music Lover tunggu nih ya, di Bass Audio akan ada line up Campfire yang baru. Mesti tunggu, ini barang-barang bagus semua nih. Sambil saya kasih informasi lagi, nanti setelah ini kita akan ada tanya jawab buat Music Lover. Nanti silahkan bertanya, nanti bisa kasih pertanyaan di chatnya, nanti kita akan jawab. Semua akan kita usahakan bisa jawab, tapi yang paling menarik, yang paling bagus, ini dari Bro Ari dari Bass Audio sudah bilang akan dapat 1 Alpha Delta KS1. Jadi siapkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik, yang bagus, karena ini hadiahnya sangat menarik gitu. Bro, nah ini gue mau nanya satu lagi nih kan, kita masih ngobrol-ngobrol masalah produk sebelum kita masuk ke tanya jawab ya, selama ini barang yang paling laku ya, paling best seller di Bass Audio itu apa? Barang yang paling best seller all the time gitu maksudnya, atau akhir-akhir ini? Karena best seller itu kan berubah tiap mungkin saat ini kali ya. Kalau yang dulu mungkin sih ada gitu, tapi yang sekarang orang mungkin pengen tahu yang sekarang lagi rame banget nih, lagi hype, lagi laku banget, best seller banget gitu. Lagi best seller banget ya terakhir ini sih pasti sih kalau udah 1 bulan ini sih EV Zendak itu udah absolutely itu sih. Terus habis itu nyusul lagi kayak itu dari ini ya, dari DAC ya. Ya, dari DAC-nya sama itu tuh Zendak masih top ya. Kalau untuk dia punya headphone, nah headphone ini kan sekarang pasarnya agak turun ya sebenarnya ya. Nah, kalau untuk headphone tuh yang paling laku yang ini nih yang saya pakai nih. Nah, Sony ini gue dari tadi pengen nanya nih, lu pakai apa ini? Ini Sony WH-1000 XM3. Ini XM3 ini walaupun harganya nggak murah, tapi penjualannya itu fenomenal. Di harga segini kita jual benar-benar, karena memang di harga segitu tuh koneksi yang ditawarin, fungsinya sama suaranya tuh kayaknya belum ada lawan sekarang. Gitu. Ini juga ada noise cancellingnya ya, kalau nggak salah ya. Ada noise cancellingnya. Ada noise cancelling, betul, ada noise cancellingnya. Dan yang paling penting untuk orang audio itu kan suara aja. Biasanya kalau udah wireless, suaranya udah aneh-aneh, udah nggak ada body lah, udah tremor aneh lah. Ini mendekati banget sama kabel.
Sama kabel. Gitu. Oke. Ya, gitu. Line up yang sebelumnya juga XM2 juga termasuk yang laku kan setahu gua. Termasuk, tapi nggak se-booming XM3. XM3 ini 1, 2, 3 ini yang paling most sell. Ini yang paling banyak. Oke. Ya, XM3 Ini di kisaran harga berapa, Bro? kisaran MSRP-nya di kisaran berapa? MSRP-nya kalau dulu sih pertama kali keluar sih 5,5. Tapi sekarang udah main bass audio main di 3890. Jauh banget tuh. Udah Jauh, turun udah jadi sangat affordable, udah bisa ini. Jadi sangat maksudnya masih affordable. bisa lah, bisa kita beli Ya. gitu ya. udah banyak orang yang bisa beli ini si XM3 ini. Oke. Nah, Terus- satu lagi gue mau nanya Oke. nih. Satu Ya, lagi ya. gue mau nanya sebelum kita masuk sesi tanya jawab ya. Boleh. Setup favoritnya owner bass audio apa? Ini kan soalnya kan lu punya berbagai line up, banyak sekali line up dari harga yang murah sampai puluhan juta kan lu punya nih. Jadi kan lu banyak sekali. Nah, lu sendiri pribadi setup favorit lu apa? Mungkin dari DAP, DAC, headphone, IM mungkin itu. Apa, Bro? Boleh ya. Kalau headphone tuh saya dari dulu selalu nggak pernah ganti itu Sennheiser HD650. Itu HD650. selalu ada di HP. Itu nggak bisa tergantikan buat saya sampai sekarang. Sennheiser ya. Nah, ya. Kalau untuk DAP itu yang saya favorit itu Ibasso. Aibasso. Ibasso. Terakhir kali itu saya pakai DX160 itu Ibasso tuh dari dulu dari pertama kali DX50 sampai sekarang tuh dipasangin sama HD650 tuh enak banget. Nah, terus habis itu kalau IM. Nah, kalau IM ini favorit saya tuh Sony EX1000 dari dulu, nggak bisa berubah. Sony EX1000. Jadi favorit saya tuh barang-barang jadul semua. Barang lama masih tetap bertahan di situ. Ya, soalnya sensasi dynamic drivernya itu nggak bisa digantiin sama BA sampai sekarang menurut saya. Iya. Untuk sensasi dynamic, nah itu untuk IM. Kalau untuk ampli ini saya nggak terlalu sering pakai ampli sih sebenarnya sih. Ampli gonta-ganti terus ampli. Jadi ampli saya nggak terlalu ini biasanya. Gitu. Kalau Tapi untuk ampli. Sennheiser 650 kan itu butuh ampli Sennheiser 650. Betul. Kan cukup ganti-ganti terus. gede. Cukup gede. Tapi biasa kan sekarang kalau misalnya saya pakai kayak DAP-nya yang udah lumayan mahal tuh, lumayan atau ada power, bisa walaupun nggak full gitu kan. Nah, kalau misalnya terakhir ini ya sih pasti pakai EV sih. Saya pasti pakai. Saya pakai micro kalau ini. Kalau untuk drive HD650. Jadi dia bisa bring out the potential of the HD650. Mikronya yang black atau yang white? Black, yang versi baru. Oh, yang BL. Ya itu yang versi baru ya. Black. Nanti mau coba ke Icon kalau nggak salah ya atau apa, tapi nanti next. Icon, ya. Gitu. Mungkin Icon. Ya, oke. Coba Sip. Jadi itu setup favorit dari ownernya Bass Audio ya. Barang-barang yang jadul ternyata ya, bukan barang-barang baru, malah sukanya barang-barang yang lama. Iya, soalnya angkatan jadul kita. Iya. Oke, kayaknya kita udah masuk ke sesi tanya jawab, Bro. Sambil kita mungkin sapa teman-teman yang sudah hadir. Ini setahu gue sih, gue udah lihat ada orang-orang Bass Audio sudah muncul semuanya ya. Ada Samte. Ada orang Bass Audio lama, Steve juga kayaknya ada tuh. Ya, ini udah banyak banget. Ya kita sambil sapa sambil mungkin baca beberapa pertanyaan kali ya. Ini dari siapa nih? Di Kyuku katanya, kenapa namanya Bass Audio nggak Treble Audio atau Cering Audio? Apa kena ownernya Bass Head? Katanya gitu. Emang saya tuh dari dulu kenapa senang audio juga karena saya senang banget sama bass. Jadi bass itu menurut saya yang bikin suara, yang bikin nuansa, yang bikin hidup dari satu atau dari satu musik tuh kalau saya sih demen bass. Mau dibilang bass head, ya bisa juga emang bass head ya. Nah makanya namanya Bass Audio gitu. Karena saya suka bass. Dan itu jawabannya ya. Iya, oke. Nih sekarang ada dari Yamki. Pertanyaannya, semakin banyak balance armatur pada IM akan menjadikan kualitas suara yang baikkah? Misalnya pada campfire Alvara. Apa sih itu? Alara ya. Jadi apakah semakin banyak driver semakin bagus gitu katanya?
Gimana, semakin banyak driver atau BA maksudnya sekarang? BA, mungkin BA ya. Semakin banyak driver BA, apakah semakin bagus katanya? Nggak, Dia jangan bertanya gini. gitu. Jadi kalau driver tuh semakin banyak semakin bagus nggak suara? Kalau menurut saya itu enggak. Karena semakin banyak driver itu mereka settingnya tuh semakin susah untuk bikin crossover dan lain-lainnya. Alhasil kalau misalnya drivernya BA-nya banyak ditumpuk semua, terus habis itu tuningnya nggak bener atau settingnya nggak bener, itu malah nanti kayak vokalnya di sini, bassnya di sini, misal semua dan nggak jelas, nanti malah jadi nggak sinkron. Nah makanya kalau saya tuh masih senang dynamic karena kan dynamic satu itu berasa lebih sinkron. Jadi BA banyak tidak menjamin kualitasnya bagus gitu. Itu nggak menjamin. Pasti itu saya bisa pastikan nggak menjamin. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Johan Os 11. Nah, ini kayaknya bagus juga pertanyaannya nih. Pertanyaan berkaitan dengan barang GA Alpha Delta. Brand dari manakah itu? Dan apakah Alpha Delta sudah cukup terkenal di pasaran Indonesia? Karena saya sendiri, kata Johan Os, jujur belum familiar dengan brand tersebut. Nah, gimana bro? Alpha Delta ya? Oke. Ya. Alpha Delta ini memang brandnya belum terkenal sampai gimana, tapi penjualannya tuh selalu ada. Jadi kalau kayak orang datang ke toko, kita kenalin Alpha Delta itu kita udah carry sekitar hampir 2 tahun. Emang secara brand kita nggak promote kayak Sony lah, kayak Sennheiser apa gitu, kita nggak. Jadi Alpha Delta ini pemasarannya lebih klasik. Kita cuma pendekatan kayak ke forum, ke customer offline kita, dari mouth to mouth. Nah itu Alpha Delta, jadi kita emang pemasarannya nggak di boost seperti modern market gitu kayak di iklan dan lain-lain. Jadi kita cuma klasik marketing untuk Alpha Delta itu. Tapi udah sekitar 2 tahun kurang lebih kita dari itu dan bagus, nggak ada problem kayak kerusakan atau apa, itu nggak ada. Oke banget. Oke, jadi itu ya. Oke, nah ini ada ini dari bos ini nih, dari bos Kara Audio nih, Bro Tony Suharjo. Dia katanya, toko bass audio kurang yang cantik katanya. Waduh, kalau kita Gawat kasih yang ini. cantik, nanti harganya jadi mahal semua bro. Tuh bener tuh. Nih, ini Om Stefanus Leo katanya, sampai kurang cantik apa katanya? Kita cantik-cantik di sini. Iya, ada sampai gitu yang cantik. Oke. Nah ini ada bagus juga pertanyaan dari Furkon Abdul Haris. Distributor yang after sales-nya bagus apa Om katanya? Mungkin kayaknya brand ya, brand barang yang distributor after sales-nya bagus kali ya. Oke, kalau untuk sekarang ya, kita ngomong sekarang ya, itu Sony lagi bagus. Contohnya nih Sony yang saya pakai nih, kalau kalian beli dari Bass Audio, produknya itu garansi Indonesia resmi, di mana harganya memang lebih mahal daripada barang-barang paralel dan lainnya. Cuman garansinya itu one-to-one replacement kalau untuk sekarang. Kalau untuk besok ada perubahan saya nggak tahu, tapi kalau untuk sekarang one-to-one replacement dan tanpa ribet. Jadi Sony after sales-nya sekarang lagi bagus. Terus habis itu ya yang jelas kalau after sales-nya barang Bass Audio sih pasti bagus semua. Iya, gitu. iya. Kita jamin. Oke, ini ada gitu. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ferialhas. Bagaimana pendapat Agan tentang rakitan-rakitan lokal yang sekarang lagi hype-hype seperti Wheel Sound? Apakah bisa bersaing dengan yang lain? Nah, ini untuk gimana? rakitan lokal itu DIY yang saya lihat ya terakhir kali itu suaranya udah oke. Walaupun belum sampai gimana, tapi itu udah kalau didengar itu udah noticeable. Jadi udah wah ini oke nih kalau pakai rakitan-rakitan DIY ini tuh udah ningkatin dari cans-nya kita gitu. Nah, tapi saya memang terus terang saya belum pernah coba banyak untuk DIY ya, karena kan nggak terlalu banyak juga produknya. Tapi beberapa kali kalau lagi meet, saya ketemu gitu, saya cobain DIY itu, udah bukan cuma rakitan, tapi memang ada improvement yang diberikan ke cans-nya gitu. Jadi menurut saya udah cukup oke untuk produk lokal Indonesia. Terus coba jalanin,
kalau ngomong produk lokal Indonesia kan kalau nggak salah Kayak Avara juga lokal. Wah, itu kalau Avara sih saya rasa udah bisa disanding dengan brand-brand yang Internasional. ya, karena build-nya, suaranya juga udah nggak main-main, udah oke banget tuh. Bravo buat Alphon tuh. Jadi buat Avara. lokal udah oke. Mulai dari rakitan DIY sampai earphone bikinannya. Nah, saya berharap jadi ke depan lebih banyak lagi kita punya lokal-lokal ya, walaupun susah tapi terus dicoba aja bro. Pasti nanti someday bisa. Oke, ini juga ada pertanyaan bagus mungkin dari Jordi Glue. Ini katanya, tanya dong, Om, awal rintis bisnis gimana? Pasti ada waktu pas lagi di titik terendah. Cara ngatasinnya gimana? Ah, tuh. Oke. Waktu pas lagi kita tuh titik terendah kita waktu itu kalau nggak salah ada di hampir di sebelum kita bounce up naik ke atas tuh titik terendah kita ada di 2015 apa 16. Waktu itu tuh politik agak gitulah, agak kacau lah. Nah, tiap kali ada gitu tuh ke kita tuh pengaruh banget. Nah, cabang kita yang Taman Anggrek itu kalau nggak salah 2016 atau 2017 tutup. Nah, di situ tuh sepi banget. Pasar portable tuh benar-benar sepi banget. Nah, kuncinya kalau bertahan sih pasti ya kita harus manage cash flow kita. Jadi barang yang kita stok itu kuncinya. Jadi kita harus stok, tidak boleh berlebihan. Terus kita juga nggak boleh ambil barang ya. Kuncinya sebenarnya di stok sih, nggak boleh terlalu banyak sih kalau menurut saya. Kita harus bisa manajemen stok. Terus ya harus banyak berdoa sama bisa bertahan. Cuman kuncinya ya di ini. stok. Jadi tetap Manajemen stok. Stoknya ya. Ya, stok manajemen kita tuh penting banget. Dikala apalagi juga sekarang kan lagi corona gini, stok manajemen itu penting banget. Jadi selain merhatiin sale, dan sale, biasa orang tuh kan selalu sale, dan sale, tapi suka lupa sama stok manajemen. Stok manajemen itu penting banget. Oke, itu penting ya. Kita lihat lagi di bawah ini ada lagi nggak pertanyaan? Oke, silakan kalau masih ada yang mau nanya silakan. Kita masih ada waktu untuk menjawab ya. Sebentar nih. Oh, ternyata di bawah banyak ya. Oh, ini Om dari Dikiku yang tadi juga nanya. Om tanya dong, Bass Audio buat masukin produk ke Indonesia ada kriterianya apa saja? Biar di pasar bisa disukai banyak orang. Nah, kriteria lu masukin barang katanya gimana, Bro? Nah, kriteria kita masukin barang tuh ada beberapa yang kita lihat. Harga masuk nggak untuk misalnya kita mau masukin ampli. Nah, harga segini, pertama harga segini ada nggak pasarnya di Indonesia? Ada nggak pasarnya? Yang kedua, dia punya suara. Orang Indonesia tuh punya selera sendiri. Indonesia Taste itu dia punya suara ya. Kalau menurut saya ya, itu yang nggak terlalu tipis. Jadi suaranya tuh tebal-tebal dan apa. Jadi yang pertama tuh harga. Yang kedua, gimana karakter suaranya. Nah, itu dua yang paling penting kita perhatiin dulu sebelum lanjut ketiga itu hype. Nah, itu juga perlu juga. Jadi apa yang lagi hype? Nah, jadi saya rasa sih kurang lebih yang penting sih daripada banyak-banyak ini tiga penting banget. Jadi harga, terus habis itu masuk nggak ke selera orang Indonesia dengan taste orang Indonesia. Jadi kadang-kadang ada audio tuh bagus banget tapi taste-nya nggak cocok sama orang kita gitu ya. Ya betul, taste-nya nggak masuk. Jadi tiga itu sama hype itu juga penting juga. Nah, kalau tiga ini udah terpenuhi, saya rasa kita bisa masukin. Oke, jarang barangnya bisa masuk dan bisa dijual dengan baik gitu ya. Ya, oke, ini ada dari Darin nih. Strategi Bass Darin. Audio dari Darin. Strategi Bass Audio ngembangin brandnya jadi segede sekarang gimana sih di tengah banyaknya pilihan toko portable sehingga jadi sebesar sekarang? Dan jelasin dengan 3 kata kenapa orang mesti beli barang di Bass Audio. Ini apa sih pertanyaannya? Kayak dosen banget nanyanya ini orang. Darin. Sebutkan gitu. Nah, gimana bro? Nah, kalau misalnya kenapa orang harus beli di Bass Audio? Yang pertama, walaupun kalian orang awam, kita nggak pernah jual yang namanya barang berapa dijual di luar jauh. Itu harga yang pertama. Kita selalu jaga komitmen kita. Harga segitu kita jual segitu. Kalau perlu kita jual dengan benar-benar best price.
Itu yang pertama. Yang kedua, garansi. Nah, ini penting banget. Kadang-kadang orang yang penting tuh beli murah dan murah. Habis beli murah, habis dibeli, bulan depan rusak. Nah, udah deh. Yang jualan tinggal tahan badan aja, nggak mau digaransiin kan. Kalau kita 1 tahun itu pasti apapun yang terjadi, kalau barangnya udah nggak ada, kita refund. Jadi harga, garansi, sama originalitas. Kita selalu menjamin barang yang kita jual tuh 100% original dan nggak pernah aneh-aneh. Nah, ini 3 yang kenapa harus belanja di Bass Audio. Kalau misalnya kalian belanja audio ya, pas lagi beli pertama kali harganya kemahalan, pasti udah sakit hati. Aduh, kemahalan. Ya, 2, barang kalian beli murah, pakai seminggu rusak, pasti pensiun kalau misal sakit hati dari dunia audio. 3, kalau misalnya barang kalian nggak original, itu pas lagi meet atau apa, itu malunya nggak ada ampun. Iya, Jadi betul. 3 ini dijamin di Bass Audio, harga, garansi, original. Nah, Oke. Gitu. Nah, mungkin kita masih ada waktu nih. Coba ini kita lihat ada pertanyaan apa lagi. Ini banyak sih, cuman gue jadi bingung banget mesti yang mana ini. Oke. Mana ya? Nah, ini Rifai Aceh. Indonesian taste itu gimana Om? Apakah budaya juga mempengaruhi seperti musik dangdut, musik koplo, petrol gitu? Nah ini, jadi yang tadi lu bilang kali ya, yang taste-nya Indonesia kita mesti tahu juga. Nah, taste-nya seperti apa katanya? Ini ada yang nanya nih. Oke, taste Indonesia itu kalau menurut saya itu yang pertama suaranya nggak tipis. Indonesia itu orang jarang suka yang suaranya tipis. Terus yang kedua, orang Indonesia suka bass. Itu udah kalau saya lihat rata-rata bass. Nah, terus harus berbody. Nah, itu 3 sih yang paling. Yang kalau yang lainnya ada mungkin kayak high level, tapi biasanya mostly itu 3. Jadi karakter Indonesian taste itu dia tebal, dia nggak tipis. Terus ada bass, sama vokalnya juga harus berbody. Nah, kalau dipengaruhi atau enggak sama kita punya budaya, mungkin ada pengaruh karena kan apa yang sering kita dengerin ya, misalnya aja yang paling legend di sini misalnya Bang Noah lah, Bang Ariel. Nah, itu kan lagu-lagu dia itu kan butuh yang vokalnya berbody, tebal. Bayangin aja coba kalau vokalnya si Ariel Noah tuh tipis, pasti nggak enak banget. Jadi vokalnya dia tebal, didukung dengan bass. Nah, jadi semuanya tebal, jelas. Nah, itu pasti enak banget kita dengerin lagunya Bang Ariel gitu. Jadi ada pengaruh pasti. Oke, nah ini ada juga bagus di pertanyaannya bro. Dari Basaraku, ini susah banget namanya. Basarakuets Biansika. Itulah. Apa perkembangan audio dari dulu sampai sekarang itu beda jauh atau cuman fiturnya aja yang berubah? Nah, gimana bro? Beda jauh. Paling gampang tuh yang paling kita nggak usah inget jauh-jauh lah ya, itu Bluetooth. Bluetooth itu kalau kita bicara 2 tahun lalu, itu Bluetooth harga 3 juta. Itu suaranya sama kabel mungkin kabel 500.000, 600.000. Nah, sekarang itu, terutama hari ini, itu Bluetooth yang harganya 3 juta, itu udah bisa hampir bersaing, bisa dibilang 8:10 atau 9:10 sama yang namanya kabel. Nah, itu jadi perkembangannya itu di Bluetooth itu luar biasa sih, lumayan terus berkembang itu berkembang. Terus habis itu secara cost juga berkembang. Kalau dulu tuh mahal-mahal barang-barang. Nah, sekarang mulai dengan harga murah kita bisa dapetin audio yang oke. Kayak sekarang IM tuh 300.000 tuh suaranya saya dengerin udah bagus-bagus. Udah bagus-bagus. Iya. Kalau dulu 300.000 tuh ya masih biasa lah, kita masih cari yang agak ini. Jadi perkembangannya tuh saya bilang sih gede, karena memang pasarnya sih ada ya, jadi orang ada mau invest juga untuk perkembangan di audio. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya bro ya, dari Kadek Backup katanya, kalau beli barang second, tapi masih ada struk bass audio, masih bisa klaim garansi nggak Om kalau ada kerusakan? Jadi mungkin dia beli dari orang lain, barang itu, tapi masih dalam waktu garansi, terus dia klaim, apakah masih bisa nggak? Nah ini pertanyaan bagus juga sih kayaknya. Masih, selama ini kita masih bisa. Selama maksudnya pasti kita akan hubungi owner pertama, biasa kita akan hubungi. Karena kan yang tertera di invoice Bass Audio itu kan namanya.
Nah, kalau owner pertama mengkonfirm memang barang itu dijual, bukan dalam arti kata ya barang itu hilang atau apa ya, itu kita garansi, kita jamin. Jadi pokoknya selama ada stroke bass audio kan kita juga punya database. Jadi stroke itu akan kita cocokkan sama kita punya database. Nah, apabila memang cocok, kita pasti klaim. Kita pasti kasih klaim garansi. Di kita tuh garansi asal benar, pasti kita tanggung jawab gitu. Oke, sip. Oke, Jadi itu bisa jawabannya ya. Oke. Bisa berarti ya. Oke. Bisa, pasti Oke, bisa. Bro Ari, kayaknya sih kita close untuk pertanyaan-pertanyaan. Oke. Sekarang kita tentukan saja siapa yang mendapat mendapat hadiah atau giveaway. Kalau di catatan saya sih mungkin yang paling bagus menurut saya sih yang dari Darin. Ya, Darin yang menanya tanya tiga poin yang membuat Bass Audio bisa bertahan dan apa yang membuat itu terbaik gitu. Kita mesti beli di Bass Audio. Ya, Setuju. ya setuju ya. Kita masukin aja. Oke, buat Darin silahkan menghubungi DM ke saya. Nanti saya akan bantu untuk kasih informasinya ke Bro Ari. Ya, Oke, siap. atau mungkin bisa langsung aja ke Ari kali ya. Boleh. Langsung ke Bass Audio boleh, ke Bro Grand juga boleh. Kita kasih. Ya, oke. Jadi selamat buat Bro Darin mendapatkan 1 unit IM Alpha Delta KS1. Ya, selamat tuh. Bro Darin. Oke. Bro Ari, mungkin kita tutup aja sesi ini ya. Mungkin dari Bro Ari kasih sedikit mungkin pesan-pesan untuk para pencinta audio portable di Indonesia dan mungkin dalam kondisi seperti ini gitu ya, mungkin pesan-pesan untuk sebagai pencinta audio dan mungkin yang sedang menghadapi kondisi COVID-19 Corona ini. Mungkin silahkan Bro. Oke, pesan saya itu kalau lagi kayak gini ya kita harus bijak-bijak lah kalau mau belanja audio. Jadi nikmatin aja cans kita yang ada. Jadi jangan terlalu gimana juga, kalau memang ada budgetnya ya disesuaikan karena semua level ada. Jadi itu penting banget lagi saat kayak gini. Jangan lupa di rumah aja, jangan nggak boleh keluar atau gimana. Ya. Terus ya saya juga mau say thank you buat semua customer, buat semua tim, buat semua ya itu termasuk Bro Glenn juga, karena kalau nggak ada kalian Bass Audio nggak mungkin ada hari ini. Jadi terima kasih buat semuanya yang udah pernah belanja di Bass Audio, yang udah mendukung Bass Audio selama ini, semua kru kita, semua tim kita. Stay safe, stay healthy. Oke, itu aja kali ya. Oke, dari saya mungkin terima kasih banget Bro Ari buat kesempatannya ada waktu untuk bisa share di sini. Ini buat teman-teman yang nonton, selalu ingat Sinfonia itu selalu ada IG Live setiap hari Selasa jam 4.30, kemudian hari Jumat jam 4.30 juga. Hari Jumat cuman itu biasanya yang musik dan edukasi. Jadi kalau yang audio portable itu setiap hari Selasa dan hari Sabtu. Nah, hari Sabtu itu biasanya hari Sabtu jam 8 malam. Oke, jadi stay tune selalu di IG-nya Sinfonia @Glenn, N-nya 2, Glenn Latuheru. Ya, silahkan di-follow, dapat informasi-informasi terbaru, dapat IG live nanti ada informasi tentang tanya jawab atau seperti ini, atau bisa dapat giveaway juga. Oke, Bro Ari, terima kasih banget buat waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat buat semuanya. Selamat sore buat yang merayakan Idul Fitri. Selamat Idul Fitri, maafkan lahir dan batin. Buat teman-teman yang stay home di rumah, stay terus, jangan keluar-keluar ya. Ini udah mulai banyak yang bandel, tolong tetap stay di rumah aja supaya ini cepat berlalu. Oke, semuanya terima kasih Bro Ari, thank you ya. Dadah. Thank you, bye.